Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh seluruh dewan guru, tentunya semua bidang studi dan mata pelajaran yang ada. Karena memang sekolah di seluruh Indonesia, bahkan ya di negara lain juga, semua pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh, dan mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran semua bidang studi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Dan melalui pembelajaran kali ini mudah-mudahan kalian bisa mengambil ilmu dan bermanfaat sehingga nantinya bisa dipergunakan di kelak di kemudian hari. Semoga nanti kalian bisa mengambil pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, ilmu dengan sebaik-baiknya. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dapat terkabul, dan semua kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan. Bagi yang beragama Islam, marilah kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah, dan beragama lain silakan baca masing-masing. Untuk yang beragama Muslim, ayo sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, kita sekarang masuki kepada pertemuan yang kelima. Kemarin pertemuan yang keempat membahas negara mana saja, yaitu Malaysia, Myanmar, dan Singapura. Sekarang pertemuan yang kelima yang akan kita bahas yaitu negara Thailand dan negara Timur Leste. Ya, sebelum kita masuk ke Thailand lebih jauh, marilah kita melihat terlebih dahulu batas-batas daripada negara Thailand. Ya, negara Thailand sebelah utara atau di atasnya Thailand itu ada negara, yaitu negara mana? Ini Myanmar ada di atasnya, dan juga negara Laos. Artinya sebelah utara negara Thailand yaitu Laos dan Myanmar. Kemudian di sebelah timurnya masih Laos juga dan Kamboja, ya. Kemudian di sebelah selatan atau di bawahnya negara Thailand yaitu ada namanya Teluk Siam. Sekarang namanya Teluk Thailand, ya. Kalau dulu namanya Teluk Siam, tapi sekarang Teluk Thailand. Dan setelah ini mana lagi? Ada di bawah sini negara Malaysia. Sebelah selatan Thailand yaitu berbatasan dengan negaranya yaitu Malaysia. Teluknya Teluk Thailand atau Teluk Siam. Terus kemudian di sebelah baratnya berbatasan dengan negara Myanmar. Jelas ya? Perlu diingat lagi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan batas-batasnya. Di atasnya Thailand ada Laos dan Myanmar. Di sebelah timurnya ada Laos dan Kamboja. Sebelah selatannya ada Teluk Siam dan Malaysia. Sebelah baratnya ada Myanmar. Ya, itulah batas-batasnya. Lanjut. Oh iya, tadi Thailand ibu kotanya mana? Thailand ibu kota adalah negara Thailand ibu kotanya adalah Bangkok nih, kecil dekat dengan laut. Lanjut. Ya. Thailand merupakan negara satu-satunya yang tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Ya, oleh bangsa manapun. Thailand itu hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan saja. Kalau Indonesia kan jelas dijajah, ya. Dan negara-negara yang lainnya di Asia Tenggara semua dijajah, kecuali satu negara yang tidak dijajah adalah negara Thailand. Iklimnya sama dengan di Indonesia juga, iklim tropis. Jumlah penduduknya di tahun 2017 sekitar 69 juta 37.513 jiwa. Hasil pertanian yang utama adalah padi yang menjadi komoditas ekspor negara lain termasuk negara Indonesia. Selalu kekurangan pangan terutama di bidang makanan pokok yaitu padi. Indonesia selalu impor dari negara
Thailand. Bisa dibayangkan, malu nggak sih negara Indonesia yang sebesar ini ternyata berhasil masih membeli ke negara lain. Ya. Nah, melalui Sungai Mekong, Thailand berhasil menjadikan pertaniannya menjadi lebih bagus sehingga dia bisa ekspor kemana-mana. Termasuk kerjasamanya ya, kerjasama negara Thailand. Lanjut. Ya. Secara astronomi, negara Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur dengan luas wilayah Thailand sekitar 5.120 km persegi itu kan. Adapun batas-batas negara Thailand adalah tadi sudah disebutkan batas-batasnya. Penduduknya sebagian besar adalah suku Thai, ya. Ada Muang Thai, berarti olahraga dari Thailand, itu 97%. Ya. Terus ada keturunan Myanmar, sebelahnya tetangganya berarti ya, dan yang lainnya 1,1%. Mayoritasnya adalah agama Buddha, ya, yang paling banyak beragama Buddha 94%, disusul oleh agama Islam, Kristen, dan yang lainnya. Mata pencaharian di negaranya Thailand yaitu sektor pertanian yang tadi dikatakan mengandalkan Sungai Mekong untuk dijadikan sarana ekonomi di bidang pertanian, bisa menghasilkan padi, bahkan padinya itu bisa panen setahun itu 3 kali. Sedangkan di Indonesia panennya 2 kali aja kadang-kadang gagal, musim hujan kebanjiran, musim kemarau kekeringan sehingga petani gagal panen. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa bersuasembada menghasilkan sendiri, melainkan kita harus membeli dari negara lain. Padahal luas wilayah negara Indonesia itu paling luas dibandingkan negara di Asia yang lainnya. Ya. Lanjut, negara mana ini? Negara terakhir, yaitu Timur Leste. Ya. Timur Leste itu pada tahun 97 itu masih masuk wilayah Indonesia, namun setelah Soeharto turun, ya tahun 2000 kalau nggak salah, ya, tahun 2000 Timur Leste menjadi bangsa yang merdeka lepas dari Indonesia. Nah, tadi ada 2 pulau besar, ya, yang mana batas-batasnya sebelah utara, ya, sebelah utara Timur Leste yaitu ada Selat Amboy, Ombay, Selat Ombay dan Selat Wetar, itu yang menghubungkan Indonesia, itu sebelah utaranya. Kemudian di sebelah timurnya, ya, ini ada Laut Arafuru sebelah sini, ya, yang kalau diteruskan sampai ke Papua, misalnya ini. Terus di sebelah selatannya ada Laut Timur dan di sebelah baratnya Indonesia ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya. Tuh, nah ini dulunya tidak, ya, kenapa Timur-Timur lepas dari Indonesia? Karena memang Timur-Timur bukan merupakan jajahan Belanda, sehingga Timur-Timur minta merdeka. Karena dulu dalam perjanjiannya Indonesia itu hanya wilayah yang bekas dijajah oleh Belanda. Karena Timur-Timur nggak dijajah oleh Belanda, maka Timur-Timur melepaskan diri dari Indonesia. Nah, tadi bahasanya udah. Penduduk Timor Leste sebagian besar keturunan bangsa Melayu dan Negro Papua, mayoritasnya beragama Kristen Katolik Roma dan agama yang lainnya yaitu 3,1%. Mata pencarian di sektor pertanian. Dia masih sangat miskin karena negara yang baru saja merdeka atau belum lama merdeka. Jelas ya anak-anak semuanya? Nah, kalau jelas, ya, kemarin juga sudah dibahas nih ya. Nah, inilah peta Asia Tenggara, ya. Indonesia, Malaysia Barat, Malaysia Timur, ada Singapura yang sangat kecil, ada Filipina, ya, ada juga Kamboja, ada juga Vietnam, ada juga Laos, Thailand, Myanmar, ya.
Nah, Timor Leste di bawah sini, yang warna putih Timor Leste itu. Ya. Timor Leste warnanya putih. Baiklah anak-anak semuanya, kita lanjutkan kepada materi yang berikutnya, yaitu interaksi antar negara-negara anggota ASEAN atau negara-negara ASEAN. Yaitu yang pertama adalah kerjasama. Apa sih kerjasama? Menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Kira-kira kamu kalau ulangan kerjasama nggak ya? Kalau kerjasama, tentunya ingin mencapai apa? Mencapai nilai yang memuaskan. Belajarnya males, kerjasama itu ya kerjasama yang nggak boleh itu begitu. Yang boleh kerjasama, tetapi tidak merugikan orang lain. Kalau kamu kerjasama, yang rugi siapa? Guru pun ikut merasakan rugi. Anak nggak mampu, anak nggak bisa, nilainya bagus. Jadi guru ngasih nilai bagus karena hasil dari nyontek atau kerjasama. Baiklah anak-anak semuanya, ada 3 pilar masyarakat ASEAN atau masyarakat yang tinggal di Asia Tenggara. Ada 11 negara kemarin, yaitu terdiri dari 3 pilar utama, yaitu ASC, Asian Security Community, masyarakat keamanan ASEAN. Kita garis bawahi kepada security-nya, berarti keamanan ya. ASEAN Economy Community, ekonomi berarti masyarakat ekonomi ASEAN. ASEAN Socio Culture Community, ya, kultur sosial, ya, sosio kultural berarti masyarakat sosial, ya, yang berbudaya atau masyarakat sosial budaya. Nah, itu yang dikembangkan 3 pilar tersebut untuk negara-negara yang berada di dalam naungan negara ASEAN, ya, atau yang tinggal di Asia Tenggara, punya kerjasamanya, punya kesepakatannya, yaitu kerjasama ASEAN. Apa sih yang mendorong negara-negara ASEAN itu melakukan kerjasama? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kita kerjasama dengan Malaysia, kita kerja dengan Singapura, dengan Thailand, bahkan ke negara yang lain juga ya. Tapi kita ngomongin ASEAN dulu, ya. Contoh banyak, kenapa sih banyak orang Indonesia yang kerja di Malaysia, gitu kan? Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kenapa sih kita harus membeli beras dari Thailand? Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kenapa Thailand menjual berasnya ke Indonesia? Thailand juga ingin memenuhi kebutuhan supaya ada pendapatan yang meningkat. Termasuk kenapa sih Indonesia menjual produk makanan sampai ke negara Asia Tenggara? Ya tadi itu, terutama negara yang beli untuk memenuhi kebutuhan hidup, terus negara yang menjual ingin memperoleh keuntungan. Ya. Yang kedua, kerjasama itu diadakan karena perbedaan sumber daya alam, ya, karena alamnya berbeda sehingga dihasilkan juga berbeda, maka kita membeli. Tapi kalau untuk di Asia Tenggara sendiri, kayaknya alamnya hampir semua sama ya, walaupun ada juga yang berbeda. Tadi ada negara mana tuh yang minyaknya sedikit atau bahkan dia impor, ya. Contoh kayak Brunei Darussalam adalah negara yang kaya akan minyaknya. Terus ada negara mana ya, Kamboja ya. Kamboja itu negara yang tidak memiliki sumber daya alam di bidang minyak, harus beli karena alamnya berbeda. Kesamaan atau perbedaan wilayah geografis, ya. Kesamaan atau berbeda. Kalau yang sama-sama kita kerjasama menjual, kalau yang berbeda kita membeli. Contoh gini, Indonesia dengan Brunei Darussalam dan Malaysia merupakan kesamaan di bidang sumber daya alam, di bidang minyak mentah, diolah kerjasama untuk bisa menjual ke negara lain, ya, tentunya yang tidak bisa menghasilkan minyak negara tersebut. Dan yang keempatnya, menambah devisa negara tadi ya, bagi negara yang membeli tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan negara yang menjual akan menambah devisa negaranya atau keuangan negaranya akan bertambah. Semakin banyak yang menjual, maka devisa akan semakin banyak. Makanya nanti ketika kalian sudah besar kelak,
usaha untuk membangun Indonesia supaya tidak selalu impor, tapi sebagaimana diperkuat bisa banyak ekspornya, ya. Yang kelima, terjadinya perluasan pasar dan meningkatkan mutu produk. Contoh gini, tolak angin ya. Tolak angin itu awalnya dibuat di Indonesia hanya untuk memenuhi pasaran Indonesia saja. Namun begitu permintaan pasar di Asia Tenggara udah merasakan tolak angin itu sangat bermanfaat sekali, negara-negara tersebut pada minta diimpor. Nah tentunya tolak angin itu bisa nyampe ke negara Malaysia, Thailand, Brunei, dan segala macamnya. Sehingga pasarnya meluas. Indomie di Thailand meningkat, di Malaysia meningkat gitu kan. Di Singapura meningkat. Produk Indonesia sampai ke negara lain. Dan yang berikutnya meningkatkan mutu produk, artinya mutu yang untuk barang yang dijual jangan sampai mutunya tertinggal dengan barang lain. Kalau tertinggal, maka akan ditinggalkan juga oleh konsumennya. Yang keenamnya, meningkatkan daya saing antar negara di dunia internasional. Nah, apabila ada negara lain yang menjual sama, tentunya akan membeli yang kualitasnya bagus. Sama, masuk logika juga. Kalian akan membeli barang, tentunya barang yang seperti apa? Yang bagus apa yang jelek? Tentunya akan mencari barang yang berkualitas bagus. Dan negara yang mau menerima juga nggak mau barang asal-asal masuk. Contoh kayak Indonesia membeli apel dari New Zealand. Disortir dulu. Nggak beli yang busuk-busuk, yang jelek-jelek, nggak beli yang beratnya hampir sama, besarnya hampir sama gitu kan. Disortir dulu, mana yang bagus-bagus baru diekspor ke Indonesia. Sama, Indonesia juga sama. Ketika Indonesia menjual udang ke negara Jepang atau ikan di negara Jepang atau hasil tangkapan laut ke negara Amerika gitu kan, disortir dulu. Diambil yang ukurannya sama, yang besarnya kira-kira sama, terus kemudian sudah dibersihkan, dirapikan, kualitasnya bagus, ekspor ke negara sana. Kalau kita nggak bagus, maka negara itu akan membeli tempat negara yang lain yang lebih bagus. Makanya harus selalu meningkatkan kualitas ekspor atau mutu produk tersebut, ya, sehingga bisa meningkatkan daya saing dengan negara yang ada di dunia internasional. Dan yang ketujuhnya, terjalin hubungan persahabatan negara satu dengan negara yang lain, terutama negara yang saling bekerja sama di bidang ekspor maupun di bidang impor. Terus apa sih yang menghambat? Yang menghambat yaitu perbedaan pandangan, perbedaan ideologi bangsa. Kalau ada perbedaan pandangan, ya kayak contohnya gini. Indonesia tidak mau membeli sapi dari Australia sudah yang dalam bentuk daging. Kenapa nggak mau beli dagingnya saja? Kan lebih gampang ngangkutnya gitu kan. Karena Indonesia mayoritasnya Muslim dan negara Australia mayoritasnya bukan Muslim, cara penyembelihan binatangnya tentunya berbeda. Nah makanya Indonesia minta untuk diekspor sapi yang masih hidup, sehingga nanti bisa dipotong sendiri. Karena kalau dipotong sendiri, udah otomatis yang potong pasti dari golongan orang-orang Muslim yang pemotongannya pasti dengan membacakan bacaan Bismillah dan segala macamnya ya, atau membacakan doa sesuai dengan ajaran agama Islam tentunya, atau membacanya pemotongan dengan syariat Islam. Nah itu yang menjadikan halal. Kalau tidak dengan syariat Islam, barang itu tidak bisa menjadi barang yang halal atau diragukan kehalalannya. Makanya itulah perbedaannya. Yang kedua ada konflik dan peperangan. Kita tidak bisa menjual barang ke negara yang sedang berperang. Contoh gini, ya, pada waktu itu Kamboja sedang dalam perang antar negaranya itu sendiri, ada konflik lah ya, sehingga kita nggak bisa menjual barang ke negara tersebut. Atau mungkin misalkan kita nggak bisa menjual barang-barang ke Palestina. Kenapa Palestina nggak bisa menjual barang? Ada ancaman peperangan, takutnya kita jadi sasaran. Jadi nggak bisa, jadi menghambat. Makanya kita bisa menjual kepada negara-negara yang dalam keadaan tenang, nggak perang.
Terus yang ketiganya kebijakan suatu negara. Ada yang disebut proteksi. Ada yang tidak boleh barang itu masuk, ada yang boleh tapi dibatasi, atau yang ada yang boleh tetapi harus menggunakan biaya yang mahal, gitu kan? Terus yang keempat, karena perbedaan kepentingan tiap-tiap negara berbeda-beda, tidak tentulah sama, ya. Terus bentuk kerjasamanya yaitu di bidang sosial, di bidang politik dan keamanan, di bidang kebudayaan dan di bidang pendidikan, ya. Ini tadi, ya, hukum dan politik dalam perdagangan internasional. Nih, ada kuota impor, ya. Contoh kayak kita mau haji, ya menghambat. Kenapa kita nggak bisa berhaji sama dalam jumlah banyak? Karena jumlahnya dibatasi, nggak boleh semata. Apalagi tahun ini ya, ada larangan. Larang itu berarti embargo. Tidak ada satupun jemaah Indonesia yang memang tinggal di Indonesia untuk bisa berangkat haji tahun ini. Kenapa? Dilarang. Apa sebabnya dilarang? Karena sedang dilanda COVID-19 di seluruh dunia. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka seluruh jamaah Indonesia dilarang untuk melaksanakan ibadah haji, dilarang, ya. Nah, terus kalau yang sebelum-sebelumnya, jemaah haji yang paling banyak di Arab Saudi adalah orang-orang Indonesia. Nah, itu dibatasin. Misalkan tahun ini yang boleh berangkat hanya 1.000 jemaah. Berarti yang nomor 1.001 nggak bisa berangkat, gitu kan? Karena dibatasi. Tapi itu yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang sudah bukan lagi dibatasi, tapi dilarang, ya. Termasuk juga ekspor dan impor. Indonesia pernah menolak impor ayam dari Amerika. Itu berapa kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok itu nggak bisa masuk, ya, karena dilarang, ya, dilarang barang itu masuk. Kalau barang itu masuk, ya, itu nanti akan merugikan para petani Indonesia, peternak ayam tentunya, karena dia akan menjual murah. Makanya biar nggak sampai kebanyakan ayam, dilarang. Nggak boleh impor. Ekspor dilarang, impor juga bisa dilarang. Larang-larang itu namanya embargo. Yang ketiga adalah tarif. Pajak yang dikenakan atas produk impor. Nih, mengapa harga apel mahal? Mengapa harga anggur mahal? Mengapa barang-barang impor itu ada yang mahal, ada yang murah, gitu ya? Yang mahal itu tentunya karena dikenakan pajak yang tinggi. Kalau misalkan harga anggur murah, harga apel murah, murahnya ngelebihin buah-buahan lokal Indonesia, maka buah lokal Indonesia nggak akan laku, ya. Tentunya mereka akan membeli barang impor yang lebih bagus dan lebih enak. Nah, makanya Pak, mengapa harganya mahal? Yaitu dikenakan tarif pajak yang tinggi sehingga dia harus menjual dengan harga yang tinggi, dan otomatis barang itu tetap laku, tetapi yang membeli di kalangan orang-orang tertentu, tidak semua orang. Terus yang keempatnya ada yang namanya proteksi, yaitu melindungi bisnis domestik dari persaingan pasar bebas. Pada waktu itu rame petani kentang di daerah dataran tinggi Dieng itu unjuk rasa ke pemerintahan. Kenapa? Karena pada waktu itu pemerintah akan impor kentang dari Amerika, padahal petani sudah siap panen. Nah, kalau sampai kentang dari Amerika datang ke Indonesia dalam jumlah yang banyak, maka kentang petani Indonesia nggak akan laku. Sekalipun laku, harganya murah, ya kan? Makanya pemerintah berusaha untuk melarang jangan sampai kentang dari Amerika masuk ke Indonesia. Namanya proteksi. Kemudian ada yang namanya politik dumping. Tulisannya dumping. Penjualan produk luar negeri lebih murah ketimbang produk dalam negeri. Itu biasanya dilakukan oleh negara Cina tuh. Ya. Cina itu kalau menjual barang-barang impor itu harganya murah-murah di Indonesia. Tapi barang itu sendiri negara Cina itu mahal. Kok bisa begitu? Dia udah ngambil keuntungan yang banyak di negara sendiri, keluar negeri tidak banyak-banyak, yang penting barangnya laku.
makanya menggunakan seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir adalah subsidi, yaitu bantuan pemerintah untuk bisa melakukan penjualan barang luar negeri sehingga bisa bersaing dengan barang lain dengan cara apa? Mungkin dengan biaya yang sangat murah, biaya ekspornya. Dapat subsidi dari pemerintah. Sehingga produk kita laku di luar negeri, ya, harganya terjangkau oleh masyarakat luar negeri, dan tetap menjadi primadona di luar negeri. Contohnya Indomie. Indomie itu harganya di sana bersaing dengan barang-barang dari negara-negara yang lain, dan tetap yang dicintai adalah produk Indonesia yang kaya akan rempah-rempahnya serta rasa dan kualitasnya tetap terjamin kelezatannya. Lanjut, pengaruh perubahan terhadap keberlangsungan kehidupan budaya, ya. Nah, kita bisa dipengaruhi kadang-kadang oleh budaya asing dari festival budaya ASEAN. Nah, sekarang itu masyarakat Indonesia itu udah pada menjadi pelakor. Pelakor, pecinta lagu Korea, karena banyak ternyata boyband Korea itu memasuki wilayah Indonesia, sehingga banyak orang-orang Indonesia yang lebih menyukai budaya asing ketimbang budaya dalam negeri, ya. Pengaruh ibu-ibunya kalau sore-sore atau di rumah anaknya nggak diurusin, tetapi nonton drakor, drama Korea, ya, nggak mau keluar rumah, nggak mau bersosialisasi, tetangga pura-pura nggak kenal, ada kejadian di tetangga nggak mau tahu, di dalam kamar, ngapain di kamar, nonton drama Korea, Terus yang berikutnya, perkemahan budaya serumpun. Kita kadang-kadang mengadakan jambore internasional, ya. Jambore internasional itu bisa di mana-mana diadakannya. Kita akan mengikuti budaya-budaya di negara-negara yang lain yang lebih pramuka tentunya, ya. Yang lebih pramuka itu sampai ke negara lain, negara tetangga atau negara-negara di Eropa itu saling mengadakan seperti itu. Terus industri musik juga sama, ya. Anak-anak zaman sekarang kalau suruh nyanyi lagu-lagu yang sifatnya tradisional itu nggak akan pernah tahu, tapi lagu-lagu musik-musik barat itu pada apal. Jelas ya anak-anak, ya. Ya, lanjut. Pengaruh perubahan terhadap keberlangsungan kehidupan politik, sengketa perbatasan wilayah, ya. Indonesia pernah ribut dengan Malaysia, tapi kita sahabat, ya, karena kita sahabat sehingga ributnya itu nggak nyampe istilahnya perang gitu kan, sampai tembak-tembakan, sampai ngebom gitu, enggak. Itu bisa diselesaikan, ya. Sipadan dan Ligitan adalah merupakan pulau yang terpisah atau yang pulau yang agak jauh dari Indonesia, yang mungkin kurang dikunjungi, kurang ditengok, kurang dijenguk, sehingga begitu Malaysia ke sana diklaim punya Malaysia dan dimenangkan oleh negara Malaysia. Pulau Natuna. Pulau Natuna itu jadi rebutan juga antara Indonesia dengan Cina, tapi kita sudah mengirimkan tentara banyak ke Natuna, jangan sampai pulau itu direbut lagi oleh Cina. Maka Kepulauan Natuna itu masih menjadi milik wilayah Indonesia. Ya, banyaklah kejadian-kejadian seperti itu, ya, saling berebut. Terus kemudian di Vietnam juga dengan Filipina dan Cina tuh. Thailand dan Kamboja sengketa kuil, ya. Terus Pulau Pedra Branca itu perebutan antara Malaysia dengan Singapura. Terus kemudian pengaruh yang lainnya yaitu pekerja migran. Tuh, pekerja migran TKI, TKW dan TKA, tenaga kerja asing. TKI tenaga kerja Indonesia, TKW tenaga kerja wanita, dan TKA tenaga kerja asing. Orang kita banyak yang nganggur, makanya ke negara lain untuk mencari pekerjaan. Tapi kok kenapa banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia? Itu jadi pertanyaan buat kalian semuanya. Ya, kita kekurangan pekerjaan, banyak yang nganggur, sementara Indonesia mendatangkan tenaga kerja asing ke negara Indonesia. Makanya kalian semua siapkan fisik yang kuat, otak yang cerdas, supaya kita tidak lagi nanti dimasuki oleh tenaga kerja asing. Kita harus lebih hebat daripada orang asing, sehingga nanti tidak akan
ada orang asing yang bisa masuk ke wilayah Indonesia. Ya. Tinggal dikit lagi, materi ini selesai. Ya. Pengaruh perubahan interaksi ke ruangan terhadap keberlangsungan kehidupan, faktor iklim. Iklim di negara ASEAN, yang pertama beriklim tropis dan subtropis dengan curah hujan yang rata-rata 1.500, berarti banyak hujannya. Terus kemudian perubahan arah mata angin yang setiap terjadi setiap 6 bulan sekali. Contohnya kita 6 bulan musim hujan, 6 bulan musim kemarau gitu kan. Juga terdapat musim hujan dan musim kering di sebagian wilayah, suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Faktor geologisnya, wilayah Asia memiliki karakteristik 3 elemen fisik yang saling bercampur, yaitu ada pegunungan, ada dataran rendah dan dataran tinggi, ada perairan laut, dangkal, dan perairan. Artinya perairan laut dangkal, dan pengairan seperti buat sungai-sungai dan sekitarnya untuk irigasi. Terus pengaruh perubahan interaksi ke ruangan terhadap keberlangsungan kehidupan. Faktor ketersediaan SDA, sumber daya alam. Ya. Di Brunei Darussalam banyak minyak bumi dan gas alam, di Filipina minyak bumi, perak dan segala macamnya itu. Indonesia juga banyak, Kamboja juga sama. Ya. Timah, emas, LPG, emas gipsum, batu mulia. Di Singapura juga ada, di Thailand juga ada, Timor Leste juga banyak, tuh, punya sumber daya alamnya masing-masing. Ya, itulah yang nantinya kalau bisa dikelola dengan baik, negara tersebut akan menjadi negara yang kaya apabila sampai bisa ekspor ke negara lain. Keuntungan dan kerugian AFTA, materi yang terakhir sebelum nantinya pertemuan yang berikutnya adalah ulangan harian ya. Nah, harus catatannya harus lengkap. Kalau nggak lengkap, nggak bisa menjawab pertanyaan. Keuntungan dari AFTA. Apa sih AFTA? ASEAN Free Trade Area, kerjasama pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Maksudnya investasi asing dengan kemampuan yang tinggi. Banyak orang-orang yang berskill atau kemampuan tinggi masuk ke Indonesia menjadi pengusaha. Kalau kita nggak jadi orang hebat, nggak punya kemampuan, maka kita akan semakin tertindas kembali. Maka jadi orang hebat, jangan sampai nanti ditindas oleh negara asing. Mendorong kompetisi, inovasi, dan perluasan pasar. Artinya bahwa kita harus banyak-banyak inovasi, penemuan-penemuan baru, sehingga nanti pasarnya akan lebih meluas lagi, lebih bagus lagi, tidak kalah dengan negara atau produk dari negara lain. Produk ASEAN dapat dijual di pasar tunggal ASEAN. Produk yang bisa dijual di negara ASEAN secara mandiri. Yang keempatnya, konsumen diuntungkan dan harga yang lebih murah tentunya, karena di ASEAN itu sendiri. Terus biaya produk dan bahan mentahnya lebih murah, ya, biaya produksi maksudnya. Biaya produksi dan bahan mentahnya lebih murah karena ada dalam negeri. Yang terakhir, kerugian. Kerugian dari Indonesia ikut bergabung dalam AFTA yaitu persaingan harga antar negara pengekspor membuat rugi bagi negara yang kalah saing. Ya, persaingan harga ini sekian, yang kalah saing barangnya nggak akan laku. Apalagi produknya jelek. Contoh mobil SMK kan nggak laku di pasaran luar negeri, jangan luar negeri, dalam negeri aja kurang laku. Tapi yang laku produk-produk asing yang harganya juga lumayan lebih murah, kualitasnya juga bagus. Kemampuan skill yang lemah akan kalah dengan yang kuat. Nih, saya selalu berpesan kepada kalian semuanya, jadilah orang pintar untuk membangun bangsa. Kalau kalian tidak jadi orang pintar, kalian akan jadi orang lemah, nanti akan dibodoh-bodohi oleh orang asing yang lebih pintar kemampuannya dibandingkan kalian semuanya. Sekarang nggak merasakan, tapi tunggu nanti 10 tahun yang akan datang, 7 tahun yang akan datang,
kalian akan merasakan bahwa kalian tidak memiliki kemampuan sehingga kalah dengan orang asing yang ada di Indonesia. Tuh, siap-siap. Kalau kalian nggak punya skill, nggak punya kemampuan, akan terlindas oleh kemajuan zaman. Yang ketiganya, negara yang tidak mau bersaing akan ditinggalkan oleh konsumennya. Tuh, ya. Jelas semua anak-anak? Nah, untuk pertemuan kita yang ke-6 nanti ada ulangan harian yang pertama, ya. Nanti soalnya akan saya tentukan dan nanti saya umumkan melalui wali kelas di WhatsApp wali kelasnya, sehingga kapan akan ulangannya setelah pertemuan yang kelima ini, ya. Yang jelas pertemuan ke-6 nanti akan ada ulangan. Mudah-mudahan nanti pertemuan ke-6 diberikan kesehatan semuanya, bisa bergabung semua dan bisa mengikuti ulangan semuanya dengan nilai yang sesuai kalian harapkan. Ingat KKM kita adalah 75. Jelas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.